Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kami kembali mengingat betapa 80 tahun yang lalu Tuhan Engkau memberikan kepada kami kebebasan dari penjajah. Kami bersyukur Tuhan karena itu menunjukkan kepada kami bahwa Allah lah yang berkuasa untuk mengangkat dan merendahkan seseorang. Engkaulah Allah yang berkuasa meninggikan derajat bangsa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan berbicara bagi kami, ingatkan kami akan korban Kristus bagi kami. Yang memberikan kami kemerdekaan total Tuhan. Bukanlah kemerdekaan semu Tuhan, tetapi kemerdekaan sejati. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya Tuhan apa yang kami dengarkan hari ini menguatkan kami dan menegur kami Tuhan. Dan kami menjadikan ini sebagai rema dalam hidup kami untuk kami kerjakan, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. amin, amin, amin. Puji Tuhan, ya merdeka saudara. Amin. Luar biasa ya gereja ini ya saudara ya, warnanya sama bisa seragam begini semua ya, bagus sekali ya. Puji Tuhan, saya diberkati dengan ibadah hari ini ketika Anda semua memberikan sebuah pujian kepada Tuhan dan kita bersyukur untuk bangsa yang diberikan kepada kita. Makasih Ibu Ursula, Ibu Gembala dan juga Ibu Imelda yang beri saya kesempatan waktu untuk bisa mensiringkan hal ini. Saudara, hari ini kita bicara satu hal yang penting ya, saya beri judul tentang freedom. Ya, atau kemerdekaan. Nah saudara, kalau Anda melihat sebenarnya banyak sekali kita bicara tentang kebebasan, ya kemerdekaan saudara. Tetapi coba kita melihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan sejati itu sebenarnya dikerjakan oleh siapa? Oleh Kristus lewat salib. Karena karya salib itu, saudara, telah membebaskan kita, telah mengerjakan kepada kita kemerdekaan penuh dari dosa. Karena dosa sebenarnya telah menawan kita, menawan potensi kita. Dosa telah menawan kebenaran kita. Dosa itu telah menawan keselamatan kita. Dosa telah menawan berkat kita, dosa telah menawan masa depan kita. Nah, Anda bisa lihat bahwa Yesus datang dan Dia memberikan kepada kita kemerdekaan lewat salib. Dia menebus kita dari dosa sehingga hari ini saudara kita benar-benar adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Tapi saudara, Anda harus hati-hati. Karena begini, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus atau arti kemerdekaan itu bukanlah kebebasan mutlak. Jadi kalau Anda selalu berpikir, Pak saya itu ingin bebas. Anda seorang pemberontak. Karena apa saudara? Tidak pernah diajarkan bahwa kebebasan itu atau kemerdekaan itu mutlak diberikan kepada seseorang tanpa ada yang di atasnya. Jadi kalau saudara berkata, Pak saya mau bebas Pak, Anda akan jadi liar. Demikian pula sama Tuhan. Kebenaran yang harus kita pahami tentang kemerdekaan saudara adalah, coba Anda lihat ayat ini dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Ya kita akan lihat sama-sama. Roma 6, 18 sampai dengan 19. Kamu telah dimerdekakan dari apa? Dosa. Dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi apa? Hamba kebenaran. Yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Ini ayat ini menyatakan tentang kemerdekaan tidak saudara? Kamu telah dimerdekakan, benar? Betul. Tapi aneh, merdeka kok sama-sama tetap hamba. Bukankah kalau kita merdeka, kita tidak diperhamba siapapun? Tapi konsep kemerdekaan yang ditawarkan oleh Kristus adalah bukanlah kebebasan mutlak tanpa Tuhan. Kemerdekaan kita, saudara, adalah kemerdekaan dari dosa, dibebaskan dari dosa, dan kemudian berganti Tuhan. Itu kemerdekaan. Jadi bukan berarti saudara ketika saudara berkata, saya hari ini bebas dari dosa, saya bisa lakukan apapun. Ingat saudara, kemerdekaan saudara adalah berganti Tuhan.
tapi sama-sama hamba. Dulunya kita terikat kepada dosa, tetapi sekarang saudara kita menjadi hamba kebenaran. Tadi saya ketika ibadah pertama, mulai sama-sama kita sudah baca proklamasi, teks proklamasi. Ada yang hafal? Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apalagi? Stop di situ. Ulang lagi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Tolong highlight, garis bawahi pemindahan kekuasaan. Betul? Dikatakan apa? Hari ini kami merdeka. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Dari budak, dari orang yang dijajah. Menjadi orang yang merdeka. Tetapi bukan kebebasan mutlak. Dulunya kita hamba dari penjajah, sekarang kita menjadi apa? Hamba atas bangsa kita sendiri. Tapi berbeda saudara. Bukan lagi di bawah kutuk, tapi menjadi apa saudara? Menjadi orang yang bebas. Nah saudara begini saudara, sebagai contoh begini. Tangan saya kalau saya ikat begini saudara, bisa nggak berfungsi maksimal? Tidak. Nggak bisa. Ini berarti saya terikat, betul tidak? Betul. Ketika saya dibebaskan saudara, tangan saya bebas nggak? Bebas. Bebas dari ikatan, tapi tidak lepas dari badan saya. Betul nggak? Betul. Jadi ketika saya ini diikat saudara, saya diperhamba, yang menghamba saya ini, tali-tali ini adalah tali-tali dosa. Sehingga potensi saya saudara tidak bisa maksimal. Saya nggak bisa melayani Tuhan, berkat saya ditahan, segala masa depan saya menjadi kabur. Tapi Yesus datang membebaskan kita, saya terlepas dari ikatan dosa, tapi saya masih bagian daripada apa? Tubuh Tuhan. Sehingga apapun yang saya kerjakan bukan lagi untuk membebaskan diri, tapi untuk supaya saya memuliakan untuk berfungsi bagi tubuh ini, saudaraku. Itulah yang disebut sebagai apa, saudara? Sebagai kemerdekaan sejati, pemindahan kekuasaan. Jadi hari ini saudara, ketika saudara itu dosa mencoba memperhamba saudara, Anda harus bilang, aku bukan lagi hambamu. Aku sudah merdeka dari dosa. Aku adalah hamba kebenaran. Aku melakukan kebenaran sesuai dengan Tuanku yang baru. Kita menolak semua tawaran iblis. Kita menolak semua tawaran dosa, saudara. Tapi kita tetap melayani Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, siapa nih saudara yang bisa memberikan kita kemerdekaan? Satu-satunya kemerdekaan rohani yang bisa diberikan, satu-satunya kemerdekaan di mana kita bisa menerimanya hanya dari Tuhan sendiri. Coba kita lihat sama-sama saudara, dikatakan apa? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Ya, diklik sekali. Dikatakan apa? So if the Son sets you free, you will be free indeed. Ya, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa saudara? Benar-benar merdeka. Jadi kita ini hanya bisa merdeka selama kita ada di dalam Kristus. Ketika kita berada di luar Kristus, maka dosa akan memperbudak kita lagi. Kita ini hanya bisa benar-benar merdeka ketika kita berada di bawah kekuasaan pemerintahan Indonesia. Kalau Anda punya KTP Indonesia, Anda punya paspor Indonesia, Anda kemudian berada di luar negeri, saudara, selama paspor itu ada, Anda dilindungi oleh KBRI, Anda membawa nama bangsa. Betul? Anda hidup di dunia ini, saudara, tapi saudara punya status sebagai anak-anak kerajaan, maka ketika iblis mencoba mengambil kebebasan saudara di dalam Kristus, maka Anda bisa bilang apa? Aku adalah anak Tuhan. Tetapi hanya berlaku ketika apa? Anda tetap berada di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah kita bisa menerima kemerdekaan kita yang sejati, saudara. Nah, dimerdekakan dari apa, Pak? Ini saya akan bahas, ada satu bagian yang mungkin jarang sekali disampaikan, tapi saya lebih dulu akan berbicara tentang satu hal dulu, saudara, yang sudah kita tahu, tapi saya mau jelaskan kepada saudara. Yang pertama, saudara, kita itu dibebaskan dari dosa, dari maut. Ya, saya pernah tanya kepada saudara, maut dan kematian itu berbeda.
Betul ya? Kematian tidak bisa dihindari, maut itu bisa dihindari. Kematian itu adalah transisi dari fana kepada kekal, dan maut itu adalah keterpisahan dari Tuhan. Siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Tidak ada manusia lain, tidak ada orang lain selain di dalam Yesus. Karena dia adalah anak domba Allah yang kudus. Kalau Anda baca di dalam Roma pasal yang ke-6, 22-23, tetapi sekarang setelah kamu apa? Dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yuk sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dikatakan apa? Setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Siapa yang bisa membayar dosa? Hanya Yesus Tuhan. Anda mau punya uang banyak, itu nggak bisa beli, nggak bisa bayar dosa. Anda bisa bayar dan saudara bisa beli kesehatan yang lebih baik dengan uang. Anda bisa beli kualitas hidup yang lebih baik. Anda bisa beli perlindungan yang lebih baik. Anda bisa beli orang-orang, Anda bisa beli penjaga yang menjaga saudara. Anda bisa beli, Anda bisa bayar dokter pribadi yang memantau semua kesehatan saudara. Tapi tidak satupun manusia di muka bumi ini yang bisa bayar dosa. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara menginjili orang, kenalkan Yesus kepada mereka, jangan bilang begini, kamu kenal Yesus supaya kamu tidurnya enak. Nanti dia bilang, aku tidur enak, kalau nggak bisa tidur, tambah aja milih obat tidurnya. Blek, langsung aku tidur. Kenal Yesus supaya apa? Utangmu lunas. Yang ditanya bilang, loh aku punya kakak kaya. Kalau aku punya utang dia selalu bilang, berapa sih? Nih bayar aja. Selesai. Bingung kita saudara. Kamu ikut Yesus supaya kamu jadi orang baik. Baik. Aku lebih baik daripada orang Kristen. Orang Kristen itu meditnya minta ampun. Aku ini waduh murah hati. Aku punya anak-anak asuh, ya, saya punya anak-anak putus sekolah, saya punya apa banyak. Orang Kristen pikir dirinya sendiri. Bingung kita saudara, benar enggak? Kamu ikut Yesus supaya apa? Supaya kamu dilindungi, kemanapun kamu pergi dilindungi. Saya pakai pesawat jet pribadi, pilotku udah punya jam terbang 30 tahun. Coba kamu naik pesawat komersil, kamu kan tidak kenal tuh pilotnya. Lebih aman mana? Bayangin, kita akan mati kata kalau nginjili orang menggunakan Yesus ini sebagai pemenuh kebutuhan jasmani. Karena mereka sudah punya semua. Tapi coba Anda bilang, kamu perlu Yesus. Kenapa? Karena kamu berdosa. Berani dia bilang, aku bisa bayar dosa. Anda punya triliunan, tidak bisa bayar dosa. Kenapa hanya di dalam Yesus kita bisa dibebaskan dari dosa, saudara? Karena hanya Dia yang tidak punya dosa asal. Semua manusia punya dosa asal. Dosa perbuatan bisa dihilangkan dengan amal. Tapi dosa asal nggak bisa. Karena kita berasal dari dosa dan benih dosa. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang benihnya dari Roh Kudus yang tanpa dosa. Dan dialah anak domba Allah yang kudus, yang bisa bayar dosa manusia. Kita dimerdekakan dari maut. Karena apa? Karena dosanya dibayar. Otomatis upahnya enggak ada. Kita dibayar daripada sebab, makanya akibatnya bisa dihilangkan. Apa sebabnya? Dosa. Siapa yang lakuin? Nenek moyang kita. Kita dapat apa? Dapat dosa asal. Benih dosa, nature dosa, kita melakukannya. Dan kita tidaklah kudus, saudaraku. Tapi Yesus adalah anak domba Allah, Dia telah memberikan kepada kita kemerdekaan dari maut. Sehingga orang-orang yang sudah merdeka dari maut, kematian adalah keuntungan.
Amin. Ini yang Paulus bilang. Kalau saya hidup, saya memberi buah. Tapi kalau saya dipanggil Tuhan, itu adalah keuntungan. Orang kayak Paulus tidak pernah bisa diintimidasi dengan masalah hidup. Kenapa saudara? Karena dia berkata, kalaupun masalah ini tidak selesai dan aku harus menghadap kepada Tuhan, maka kematian itu adalah apa? Adalah Keuntungan. sebuah keuntungan. Karena dia tahu saudara bahwa hidupnya ini sudah ditebus dari maut. Yang paling mengerikan itu adalah saudara, adalah ketika kita mati, kita menghadapi maut ini. Itu yang paling berbahaya. Karena mautlah kita akan dilemparkan ke dalam api. Karena mautlah saudara, kita terpisah daripada Tuhan. Dan dosa ini tidak bisa diselesaikan oleh siapapun saudara. Hanya oleh Tuhan. Saudara, kematian itu menghilangkan stres. Kematian menghilangkan penyakit. Kematian itu menghilangkan apa? Menghilangkan susah tidur. Tapi kematian tidak menghapus dosa. Orang sakit, saudara, ketika dia meninggal, kita bilang apa? Dia sudah bebas dari sakitnya. Enggak lagi merasakan sakit. Tapi kalau dosa, saudara, sampai dia mati, itu akan mengikuti dia dan menuntut nyawanya. Nah, itulah yang Tuhan katakan, saudara. Di dalam aku mungkin tidak selalu doamu dijawab. Di dalam aku mungkin tidak ada jaminan utangmu semua lunas. Di dalam aku mungkin tidak ada jaminan bebas dari penderitaan. Tapi di dalam aku maut sudah dikalahkan, penyertaan sempurna aku jamin. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena Yesus berkata apa? Di dalam akulah engkau bisa benar-benar merdeka. Dimerdekakan dari maut. Nah, hal yang kedua saudara yang saya ingin sharing mungkin agak cukup panjang hari ini, ya sampai dengan jamnya yang tepat waktu. Ya, yang kedua adalah kita dimerdekakan di dalam Yesus, kita dimerdekakan oleh dari dusta. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 saudara, ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan apa saudara? Bapa segala dusta. Nah, Yesus itu adalah kebenaran. Coba kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Coba diklik sekali. Ya, dibantu klik sekali. Ya, coba lihat. Bukan. Yang tadi aja, bukan. Mundur. Oke. Nah, coba lihat ya saudara ya, Yohanes 8:32. Yuk sama-sama. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa itu kebenaran? Yesus. Iblis itu siapa saudara? Bapa segala dusta. Nah, ketika kita tidak memiliki Yesus, kita tidak berada di dalam Kristus, dusta itu bisa menggiring kita dan menawan kita. Tapi kalau kita berada di dalam Kristus, Kristus itu adalah kebenaran, maka kebenaran akan mengungkap semua dusta. Sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh dusta. Kita bebas dan hidup di dalam kebenaran, saudara. Saudara harus hati-hati, saudara. Kenapa? Karena dusta itu bisa membuat kita ini benar-benar tidak maksimal. Ya, ada banyak sekali saya ketemukan, saudara. Di jemaat saya juga banyak. Sudah jadi Kristen lama, sudah percaya Tuhan lama, saudara. Tapi, saudara, dusta-dusta, tahyul-tahyul itu masih percaya. Kebohongan-kebohongan, mitos-mitos itu masih percaya, saudara. Saya mau nanya deh sama saudara. Kalau ada kupu-kupu datang ke rumah saudara, itu artinya apa? Pintar semua. Mungkin Anda lebih pintar kalau jawab ini daripada kasih kuis Alkitab. Iya toh? Pernah dengar saudara, kalau toke itu bunyi saudara di rumah itu apa artinya? Ada rezeki ya? Waduh, yang pelihara toke itu saudara, ya nggak perlu jualan toke ya, benar ya saudara ya. Bunyi aja terus toke gitu ya. Toke gitu ya. Terus yang jualan toke jadi kaya? Oh enggak ya.
Saya pernah, saudara, mama saya bilang begini. Kan gigi saya copot, saudara ya, yang di atas, yang di bawah. Dia bilang begini, kamu harus buang di genteng. Ya, kalau tidak nanti tidak tumbuh loh. Oh saya takut saudara, jadi saya lempar itu tidak sampai-sampai. Ya sampai berkali-kali baru klotak. Oh sampai saudara ya, masih kecil saya itu saudara. Dari kecil kita udah dibohongin. Yang bohongin kita siapa saudara? Ya orang tua kita itu saudara. Siapa yang bohongin orang tua kita? Orang tuanya juga. Siapa terus saudara sampai sana. Kita jadi terbelenggu. Karena kita tidak paham kebenaran kan, benar gak saudaraku? Ya, kalau kita mimpi nikah itu dapat apa saudara? Paling takut itu, aku mimpi nikah, hati-hati loh. Jangan keluar loh kamu itu. Nanti kalau kamu mimpi nikah, katanya, apa? Bisa mati kamu. Oh semua takut saudara, semua takut. Ini kan namanya kita terbelenggu, benar gak saudara? Betul. Kita gak merdeka. Siapa di sini yang pernah suka potong kuku malam-malam? Oh, enggak banyak. Ada yang takut potong kuku malam-malam? Enggak ada yang takut? Ya. Kalau potong kuku malam-malam apa artinya, saudara? Oh, meninggal orang tua gitu ya. Jari jempol orang tua, jari telunjuk ibu gitu ya. Satu-satu begitu ya, saudara ya. Banyak banget tuh saudaranya gitu ya. Kalau dudukin bantal ngapain? Ini singer WL rame ini saudara ya, hafal semua gitu ya. Ya bisul gitu ya. Kalau kita mau sapu saudara, sapunya ya jangan makan depan pintu. Waduh saudara, kalau kita mau urut semua daftar-daftarnya itu banyak. Ya banyak saudara. Nah Tuhan membebaskan kita dari apa? Dari dusta. Coba deh saudara, Anda mungkin lihat ini adalah kalau kita beberapa, coba klik sekali. Ini adalah gambar patkwah segi 8. Ya segi 8 ini biasanya dipakai sebagai ilmu Feng Shui. Ya, nah kalau saudara perhatikan saudara, itu dari selatan itu, waduh kurang jelas ya, saya nggak bisa baca, tar. Ya, kalau dari selatan itu, angin dari selatan itu popularitas. Ya, kalau dia dari utara itu karir. Oke, angin dari utara. Kalau angin dari timur, ya, yang hijau itu keluarga. Kalau angin dari barat, ya itu adalah kreativitas. Itu macam-macam tuh, ada 8 mata angin. Nah semua mata angin ini membawa rejeki atau kesialan. Kalau 8 ini seimbang, maka semua bagian hidup kita itu apa? Itu akan diberkati. Oke saudara? Nah makanya kenapa kalau Anda bangun rumah, Anda panggil ahli Feng Shui, dia akan atur tuh tata letak jendelanya. Makanya rumah tusuk sate nggak laku. Nggak laku ya, harganya lebih murah. Ada teman saya saudara itu rumahnya dari ujung jalan sini, dia rumahnya dari ujung jalan sini, rumahnya. Ketika saya datang di sana, saya bilang, rumahmu ini bukan cuma tusuk sate. Dia bilang, iya benar, ini sudah tusuk konde. Gitu ya. Karena saya ditusuk dari sana, dari sini. Wah saudara, jadi gimana? Ya aman-aman aja, enak katanya, adem. Anginnya banyak. Anda tahu tidak saudara, dia jual rumah itu 4 kali lipat harga normal. Mana sialnya? Saya nggak ketemu tuh sialnya saudara. Tapi debunya minta ampun saudara. Iya toh? Tapi masalah sialnya enggak. Nah jadi saudara lihat, inilah kebohongan yang diberikan oleh si pendusta.
Akhirnya apa saudara? Ada banyak orang ketika sudah jadi tuh rumahnya saudara, datanglah ahli feng shui. Ini salah, ini salah, ini salah. Dibongkar semua. Dibongkar. Dan kalau dia tidak membongkarnya, nggak bisa tidur. Dikit-dikit dia mulai jatuh, usahanya mulai rugi. Waduh ini feng shui ini nggak cocok ini. Akhirnya apa saudara? Kita terbelenggu. Ingat, Yesus adalah apa? Kebenaran. Dia yang membuka segala hal. Coba Anda perhatikan sama-sama. Apa ayatnya kita coba lihat. Dikatakan apa? Mazmur pasal 104, 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku. Engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai apa? Suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan apa? Selamanya. Lihat saudara, ini kebenaran. Bahwa angin itu adalah suruhannya Tuhan. Tidak berlaku saudara. Ada angin yang membawa sial karena letak pintu, enggak. Kalau Tuhan memberkati seseorang, maka angin berkat, angin rezeki, angin kesehatan akan dikirimkan kepada saudara. Amin. Karena itulah kebenarannya. Dan inilah yang harus membebaskan kita. Inilah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Bahwa kita dibebaskan dari maut, kita dibebaskan dari dusta. Nah, saudara coba lihat lagi, ini adalah ilmu perbintangan, namanya horoskop. Saudara tahu saudara, horoskop ini, siapa di sini bintangnya Leo? Ya, siapa Gemini? Ya. Siapa yang apa lagi saudara? Pisces. Oh bintang kejora gitu ya. Siapa lagi? Yang apa lagi? Virgo. Oh angkat tangan semua. Iya kan? Nah lihat saudara, horoskop itu bukan berasal dari firman. Tapi berasal dari Babilonia dan Mesir. Bahwa apa saudara? Bahwa setiap orang itu ditentukan oleh bintang, astrologi. Nah ini adalah penyembahan kepada benda langit. Hati-hati. Makanya saudara, sejak saya kenal Tuhan, saya sudah tidak lagi pergi lihat apa sih kira-kira peruntungan ya. Katanya kalau orang bintang Leo bulan ini nanti kamu dapat rezeki. Ditunggu, malas kerja, tunggu, enggak mau kerja, tunggu. Enggak datang tuh rezekinya saudara. Katanya kalau Virgo bulan ini anginnya kenceng, jangan sentuh laut. Saudara enggak ke Bali. Jadi kita terbelenggu dengan semua dusta. Ya, nah kalau saudara, kalau di mana di versi Chinese itu mereka sebut sebagai Sio. Ya, siomu apa? Sio monyet gitu ya. Oh monyet itu hati-hati, ya suka mencuri gitu ya. Kamu apa sionya? Sio saya ular gitu ya. Terus istrimu apa? Kelinci. Oh hati-hati ular itu makan kelinci. Ya nanti berantem terus. Saudara, ada seorang yang saya kenal, dia sudah menikah sama-sama sio naga. Ya sio naga. Suami dan istri, satu sio naga, satunya itu kalau tidak salah sio kelinci. Suami istri, udah punya banyak anak saudara. Tapi satu kali istrinya sakit tidak sembuh-sembuh. Maka dia bilanglah sama orang yang sakit ini, dia pergi ke suhu bilang begini, Pak, engkau harus menikah lagi. Ya, carilah yang sio naga untuk menetralisir wibawamu. Akhirnya saudara dia menikah, istri yang kedua, Anda tahu saudara, istri yang pertama sembuh. Hebat ya. Oh benar nih saudara. Akhirnya saudara, karena ini adalah sebuah pernikahan yang tidak direstui, istri pertama tidak mau dekat-dekat sama istri kedua, mereka berbeda kota. Ya, nah sejak hari itu saudara, istri kedua bilang sama anak-anaknya, dia punya 6 anak, istri ke pertama punya 11 anak.
Ya, dia bilang begini kepada anak-anaknya, jangan pernah kamu bergaul dengan anak-anak dari istri pertama. Ya, karena sebenarnya kita inilah, karena dia superior sionya dia, jadi dia bilang, papamu itu miliknya kita. Saudara, sampai hari matinya bapak ini, saudara, pertengkaran pertikaian keluarga ini sudah hampir 21 tahun. Sampai akhirnya ketika bapak ini meninggal, dia meninggalnya di rumah istri pertama, saudara. Anak-anak 11 anak ini datang sungkem kepada istri kedua ini dan mereka berdamai, saudara. Tapi sudah mati. Saya bilang, aduh, 21 tahun, saudara, mereka terbelenggu. Anda lihat, banyak orang Kristen seperti kita ini, kita selalu dibohongin. Coba Anda lihat, saudara, apa kata firman tentang perbintangan ini. Dalam Ayub pasal 9 ayat 7 sampai 9 dikatakan begini, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Yuk sama-sama. Yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang-bintang ruang selatan. Yuk sekali lagi kita klik dalam Ulangan. Pasal yang keempat ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit ini sebagai apa? Bagian mereka. Jelas. Di dalam Kristus kebenaran ini terbuka, saudara. Sehingga waktu kita menjadi orang percaya, kita tidak lagi dipengaruhi dengan apa sionya kita. Kita tidak lagi dipengaruhi dengan bintang kita apa. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan saudara, kekuasaan kepada kita karena Dia yang menjadikan bintang-bintang. Jangan sembah ciptaan itu. Sembahlah Tuhan. Makanya anak-anak kita ya, apalagi yang guru-guru sekolah minggu ini harus diberesin. Jangan sampai saudara mereka itu senang ketika mereka punya aku bintang ini, aku bintang ini. Itu diluruskan dari sejak mereka kecil. Karena ini penting saudaraku. Karena Allah adalah Tuhan yang menyatakan aku adalah kebenaran. Kalau tidak saudara kita akan didustai terus menerus. Sampai ada satu ibu, ya, dia sudah umur berapa ya ketika dia telepon saya ya? Mungkin usia 50 tahun lebih, saudara. Itu udah malam kok. Ya, dia dengan suaminya tiba-tiba telepon saya. Dia bilang begini, Pak bisa ke rumah enggak? Oh saya pikir ada apa? Saya pikir mungkin dia mau konseling kah? Atau mungkin ada hal yang darurat. Oke, saya akan ke sana deh, kita atur waktu ya. Mungkin agak-agak malaman dikit. Ya, saya datanglah di rumahnya dia kira-kira jam 9:30, 10, saudara. Saya duduk, saudara, mereka suami istri duduk, saya sampai berpikir, apa ini yang mereka ngomong? Dia bilang, Pak Henry tolong doakan kami. Loh ada apa? Apakah ada masalah rumah tangga? Begini ceritanya, tadi itu istri saya nyetir. Dia sangat buru-buru. Itu kucingnya dilindas. Jadi dia ngelindas kucing. Dia berusaha mau tidur, enggak bisa. Dia bilang, kita enggak sempat kuburin. Jadi zap gitu ya. Dalam hati kucingnya salah kok, sembarang nyebrang itu. Enggak di zebra cross begitu, mati saudara. Kan gitu ya, mestinya kan di zebra cross itu loh. Tunggu lampu hijau baru nyebrang gitu. Dia nyebrang aja ditabrak, mati. Tapi saudara ketika saya berdoa untuk mereka, saya bilang, Ibu, kita di dalam Tuhan, kita merdeka. Itu semua dusta. Tapi saudara, umur 50 tahun lebih. Berapa lama tuh saudara kebohongan mengikat kita? 50 tahun lebih. Nah satu lagi saudara yang saya ingin kita mengerti kebenarannya, ya dan kita akan selesai, ya yang ini coba kita lihat. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10. Coba lihat ya.
Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, apa? Tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh apa? Tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya. Jadi orang mati, orang hidup terputus apa masih nyambung? Putus. Putus. Jadi kalau saudara masuk ke kuburan sampai di sana, Anda bilang, Kong, cucumu diberkati ya dengan kepinteran, supaya ranking. Kong, supaya aku ini kerjanya bagus, kaya raya, gitu ya. Itu bisa enggak saudaraku? Tidak bisa. Kenapa enggak bisa? Sudah Karena dia terputus. sudah mati, sudah terputus. Anda mau doa sama siapa? Iya dong. Anda enggak bisa doa sama dia. Karena dia bilang, Kong aja, hidup aja susah, gimana bisa keberkati kamu? Kan gitu saudara. Jadi kalau begitu saudara, apakah bisa kita ada di kuburan, kemudian kita kasih dia apa? Kasih dia persembahan-persembahan, ya seperti rumah, ya toh, HP, terus kasih pembantu, pelayan. Bisa enggak saudara? Tidak bisa. Perlu enggak? Enggak perlu. Tapi kita lihat saudara, bisnis ini besar. Karena orang-orang yang terbelenggu. Saya enggak menganggap remeh beberapa agama, tetapi saya ingin menjelaskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan kita tidak menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kenangan itu di dalam hati kita, kubur itu menjadi sebuah tanda bahwa disitulah pernah orang yang kita kasihi ada, dan disitulah kita datang, kita mengenang akan segala kebaikan, nilai-nilai dan peninggalan-peninggalan yang dia berikan. Bukan berbicara kepada dia. Karena apa? Alkitab sendiri menuliskan. Kalau orang mati kemudian datang kepada saudara, dia bicara, dia bilang lapar. Nah, mungkin kita pikir, masa ada? Banyak. Aku didatangi sama mama kemarin. Katanya begitu. Kata mama dingin. Nah terus gimana? Ya aku lagi mikir mau kasih selimut, tapi gimana ya caranya ya? Akhirnya dibakar kan saudara kadang-kadang selimutnya. Saya mau jelaskan kepada saudara satu kebenaran. Begini. Binatang punya tubuh, tidak punya roh. Anggap ya. Jadi binatang bisa berkomunikasi hanya menggunakan jiwa dan tubuhnya. Oke, tanpa roh. Jadi kalau saudara melihat ada binatang sebelum dia berdoa, ya itu bukan berdoa kepada Tuhan, itu bukan rohnya, itu kebiasaan jiwa aja. Makhluk ciptaan yang bisa berkomunikasi tanpa roh adalah hewan, binatang. Nah, manusia punya roh, punya tubuh. Oke? Bisa berkomunikasi kalau tubuh dan rohnya ada. Kalau salah satunya tidak ada, tidak bisa berkomunikasi. Ya, memang diciptakan begitu. Tuhan, malaikat, dan iblis itu adalah roh tanpa tubuh. Bisa berkomunikasi tanpa tubuh. Oke? Tuhan bicara, bisa. Tapi dia tidak kelihatan. Bisa. Nah, ketika manusia itu meninggal, dia kehilangan tubuhnya. Tapi dia punya rohnya, betul? Betul. Kalau tiba-tiba mama kita, engkong kita, suami kita, tiba-tiba datang bicara kepada kita, jelas dia bukan engkong. Kenapa? Karena manusia hanya bisa komunikasi jika mereka punya tubuh dan mereka punya roh. Itulah sebabnya Allah harus berinkarnasi, mengambil bagian dari tubuh supaya dia bisa berkomunikasi dengan kita. Anggap ya. Kalau ada roh, engkong yang sudah tidak punya tubuh, tiba-tiba bisa ngomong minta makan, berarti itu bukan dia. Itu adalah roh. Yo bukan malaikat, yo setan. Ya. Nah jadi saudara memahami ini saudara.
Kalau kita bicara tentang dunia orang mati, saudara, itu adalah dusta yang harus kita lawan dengan kebenaran. Dan saya mau berkata kepada saudara, ketika kita berada di dalam Kristus, kita benar-benar merdeka. Amin. Kita bukan tidak menghormati leluhur, bukan tidak menghormati orang tua, tapi kita mengerti kebenarannya. Ada bagian yang harus kita lakukan selama dia hidup, kita harus benar-benar menghormati mereka. Ketika dia sudah meninggal, saudara, kita mengenang semua jasanya, kita ambil nilai-nilai, semua nasihatnya, kita pakai untuk kita hidup lebih bijaksana. Itu caranya, saudara. Tapi jangan ketika hidupnya kita sewenang-wenang sama dia. Nanti ketika matinya dikasih rumah, dikasih gini. Ngapain? Oke saudara, nangkap ya saudara ya. Jadi hari ini saudara, kemerdekaan sejati hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Karena Kristus adalah korban sempurna untuk menghapus dosa. Karena Kristus adalah kebenaran yang bisa membongkar semua dusta setan. Dan hari ini saudara, bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, kita juga yang menerima Yesus dan tinggal di dalam Kristus adalah benar-benar orang merdeka. Tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Amin saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan, kami tidak akan keluar dari jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi manusia menyelamatkan kami. Di dalam Engkau, kami menjadi hamba kebenaran. Di dalam Engkau Tuhan, kami menjadi hamba Tuhan. Biarlah hidup kami ini adalah hidup yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari maut. Supaya kalau nanti pada waktunya kami kembali kepada Tuhan, kami benar-benar menerima keuntungan. Dan kalau hari ini Tuhan kami ada di dunia ini, ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak kebohongan, ada begitu banyak tradisi-tradisi. Hari ini kami mengerti bahwa kebenarannya hanya ada di dalam firman-Mu. Bahwa kami mengerti bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup tinggal di dalam dusta dan kebohongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara.